Kirana vs Gibran dan Raffi Ahmad. Pagi itu, suasana media sosial tampak biasa saja hingga sebuah video berdurasi 1 menit tiba-tiba menyita perhatian ribuan pengguna. Sosok seorang anak perempuan berusia 10 tahun, berambut hitam dikuncir 2 dan mengenakan kaos sederhana, muncul dengan percaya diri. Dialah Kinara Seto, bocah cerdas dengan kemampuan berbahasa Inggris yang mengesankan. Dengan gaya bicara khas British accent, ia membahas pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja disampaikan di KTT G20 di Afrika Selatan. Cara Kinara mengulas pidato itu terdengar natural, seolah ia sudah terbiasa menilai presentasi para diplomat dunia. Penampilannya sederhana, tetapi ketegasannya menonjol. "His speech was actually very good," ucapnya sambil mengangguk kecil. Suaranya lembut namun mantap, memperlihatkan bahwa ia benar-benar memahami apa yang ia katakan. Warganet langsung terpikat oleh keberanian dan ekspresi polosnya. Dalam hitungan menit, kolom komentar Instagram Kinara berubah menjadi lautan reaksi. Banyak yang memuji kecerdasannya, sebagian merasa gemas melihat cara bicaranya yang dewasa, sementara sisanya terkejut melihat bocah Indonesia berbicara sefasih itu. Video tersebut mengalir ke berbagai platform, memantik rasa ingin tahu publik. Ketertarikan itu semakin besar ketika Kinara menyisipkan kritik kecil terkait beberapa pengucapan kata dalam pidato Gibran. Ia menyampaikannya dengan sopan, tanpa nada merendahkan. Justru cara penyampaiannya membuat warganet merasa bahwa kritik dari anak Iru terdengar jujur, segar, dan sangat profesional. Beberapa influencer mulai membagikan ulang videonya. Mereka menyebut Kinara sebagai si kecil berlidah internasional, dan memuji kemampuan retorikanya. Dalam waktu singkat, nama Kinara Seto mulai bertaburan di beranda banyak orang, terutama kelompok pencinta konten edukasi. Sementara itu, di rumah kecilnya, Kinara tak menyangka apa yang sedang terjadi. Ia hanya ingin membagikan pendapatnya seperti yang ia lakukan pada banyak topik lain. Saat melihat jumlah tayangan melesat tajam, matanya membesar, terkejut sekaligus tak percaya bahwa suaranya didengar begitu luas. Ibunya yang sedang menyapu halaman menghampiri ketika mendengar Kinara berteriak kecil. Tanpa mengerti, ia hanya melihat ponsel yang digenggam putrinya berkilau penuh notifikasi. "Ada apa, Nak?" tanya sang ibu. Kinara menjawab dengan suara nyaris bergetar, "Videoku dilihat orang seluruh Indonesia, Mah." Kehebohan itu semakin terasa ketika media online mulai menuliskan artikel tentang dirinya. Beberapa menyebutnya sebagai fenomena baru di tengah derasnya arus konten hiburan. Kehadiran Kinara menghadirkan nuansa segar, seorang anak yang berbicara apa adanya namun tetap menunjukkan rasa hormat pada figur publik. Ketika malam tiba, Kinara duduk di pinggir tempat tidur sambil menggenggam ponselnya. Ia belum berhasil memproses semuanya, namun satu hal pasti, dalam sehari, hidupnya berubah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah video sederhana dapat mengguncang dunia maya dan membuatnya dikenal seluruh negeri. Malam itu, saat rasa takjub Kinara belum juga mereda, notifikasi di ponselnya kembali meledak. Semula ia menduga hanya komentar biasa dari para warganet, namun sebuah nama dengan tanda centang biru membuat tubuh kecilnya seketika membeku, @Gibran_Rakabuming. Ia menatap layar lebih lama, memastikan matanya tidak salah melihat. Dengan jari bergetar, ia membuka kolom komentar. Di sana, tertulis pesan hangat dari Wakil Presiden Indonesia. "Terima kasih masukannya ya, Dek. Terus belajar dan jangan berhenti berkarya." Kalimat sederhana itu membuat Kinara menutup mulutnya, menahan napas karena saking tak percaya apa yang baru saja ia baca. Ibunya, yang sedang melipat pakaian, melihat putrinya terdiam kaku. "Ada apa lagi, Nak?" tanyanya dengan cemas. Kinara menyerahkan ponsel itu tanpa berkata apa-apa. Saat sang ibu membaca komentar tersebut, ia ikut tertegun. Tidak pernah terbayang bahwa seorang pejabat tinggi akan meluangkan waktu untuk menanggapi pendapat seorang anak kecil. Tak butuh waktu lama, tanggapan Gibran itu menjadi topik hangat para pengguna media sosial. Banyak yang memuji sikapnya yang ramah dan terbuka menerima kritik. Komentar-komentar positif mengalir di bawah unggahan Kinara, membentuk gelombang dukungan yang semakin besar. Nama Kinara kini tak hanya viral, tetapi juga dihargai. Di ruang kerjanya, Gibran ternyata benar-benar memperhatikan video itu. Ia menontonnya hingga selesai, tersenyum melihat keberanian gadis kecil tersebut. Ia bahkan memutar ulang bagian ketika Kinara memberikan saran mengenai pengucapan beberapa kata. "Anak ini jujur tapi sopan," gumamnya.
Tanpa pikir panjang, ia menuliskan komentarnya sendiri. Pada saat yang sama, media nasional mulai menyoroti interaksi tersebut. Headline bermunculan, viral. Bocah Semarang dapat balasan Wapres Gibran, lengkap dengan tangkapan layar komentar yang membuat publik tersenyum bangga. Banyak yang mulai melihat fenomena ini sebagai contoh komunikasi sehat antara pemimpin dan generasi muda. Di rumahnya, Kinara mulai kebanjiran pesan dari teman-teman sekolah. Mereka mengirimkan stiker, voice note, dan candaan bahwa Kinara kini sudah temenan dengan Wapres. Kinara hanya tertawa kecil, namun dalam hati ia merasa bangga karena keberaniannya dihargai oleh orang setinggi itu. Sang ayah yang baru pulang kerja langsung disambut cerita seru dari keluarganya. Walau lelah, matanya langsung berbinar saat melihat komentar Gibran. "Wah, kamu luar biasa, Nak. Tidak semua anak bisa menyampaikan pendapat seberani itu," ujarnya sambil mengusap kepala putrinya penuh kasih. Kinara hanya menunduk malu. Malam semakin larut, tetapi topik tentang Kinara justru makin ramai di internet. Influencer pendidikan, pakar bahasa, hingga guru bahasa Inggris mulai memberikan analisis mengenai kemampuan bicara Kinara yang dianggap melampaui usianya. Bahkan beberapa menyarankan agar pemerintah memberi ruang bagi anak-anak seperti Kinara untuk tampil dalam acara edukatif nasional. Sementara itu, Gibran kembali membuka ponselnya sebelum beristirahat. Ia membaca komentar-komentar warganet yang merasa terinspirasi oleh sikap terbuka yang ia tunjukkan. Bagi Gibran, kritik dari anak sekalipun tetap penting karena ia percaya pemimpin harus mendengar semua suara. Kalau anak kecil saja bisa memberi masukan, masa saya nggak bisa menerima? Pikirnya. Di sisi lain, Kinara masih berkutat dengan rasa campur aduk. Ia senang, bangga, tetapi juga sedikit gugup karena atensi publik begitu besar. Ibunya menenangkan, berkata bahwa dunia memberi perhatian bukan karena ia mencari sensasi, melainkan karena kejujurannya. "Kamu tinggal jadi diri sendiri, itu sudah cukup," ucap sang ibu lembut. Saat akhirnya berbaring di tempat tidur, Kinara menatap langit-langit kamar sambil memeluk boneka kesayangannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi satu hal pasti, komentarnya sudah menjelma menjadi percakapan nasional. Anak kecil yang biasanya hanya menilai film dan cerita kini ikut membahas pidato seorang wakil presiden. Di tengah segala hiruk-pikuk itu, Kinara hanya berharap satu hal, agar ia bisa terus berbicara dengan jujur tanpa takut salah. Malam itu, dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, ia memejamkan mata. Perjalanan barunya telah dimulai, dan semua itu bermula dari sebuah video sederhana yang ia rekam di ruang tamu kecil rumahnya. Keesokan paginya, matahari baru muncul ketika Kinara terbangun dan langsung meraih ponselnya. Notifikasi masih berdenting, meski sebagian besar ia abaikan karena jumlahnya kini tak terhitung. Ia membaca beberapa komentar dengan senyum malu, lalu menyerah karena terlalu banyak pesan dari orang tak dikenal. Hari itu benar-benar berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ibunya memanggil dari dapur, meminta Kinara sarapan. Ketika gadis kecil itu duduk di meja makan, ayahnya sudah menunggu sambil memegang koran yang memuat kisah mereka di halaman depan. Foto Kinara sedang berbicara dalam videonya terpampang besar, membuatnya merasa seperti protagonis dalam sebuah cerita yang sedang berkembang. "Ayah nggak pernah ngangka kemampuanmu bakal sampai sejauh ini," ujar ayahnya sambil tersenyum. Kinara menelan suapan roti, lalu berkata lirih, "Aku cuma ngomong apa yang aku lihat, ya." Jawaban polos itu membuat kedua orang tuanya saling pandang, menyadari bahwa dunia kadang membutuhkan suara jujur seperti anak mereka. Setelah sarapan, ayahnya bercerita kembali tentang perjalanan awal Kinara mempelajari bahasa Inggris. Ia mengingat bagaimana putrinya dulu sering menirukan dialog kartun, meski masih keliru. Lambat laun, kebiasaan kecil itu berubah menjadi kemampuan yang membuatnya dikenal publik saat ini. "Dulu kamu ngobrol sama boneka pakai bahasa Inggris belepotan," kata ayahnya sambil tertawa. Kinara ikut tertawa, namun ada rasa hangat di dadanya ketika mengenang perjalanan tersebut. Ia tidak pernah berpikir bahwa latihan kecil, seperti menjawab pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris setiap pagi, bisa membawanya sampai pada momen penting dalam hidupnya. Ia merasa seperti sedang berada di tengah angin besar yang mendorongnya maju tanpa henti. Setelah itu, sang ayah menunjukkan beberapa pesan dari guru-guru bahasa Inggris yang kagum dengan aksennya. Beberapa bahkan bertanya tentang metode yang digunakan keluarganya sehingga Kinara bisa berbicara sefasih itu.
Ibunya menjelaskan bahwa mereka tidak memakai metode rumit, hanya membiasakan bahasa Inggris hadir dalam percakapan harian. Tiba-tiba, Kinara teringat komentar ayahnya semalam, bahwa ia menyesal terlambat mengajari putrinya bahasa Inggris. Kalau mulai dari umur 2 tahun, kamu mungkin sudah punya aksen yang lebih natural lagi, begitu kata ayahnya. Kini Kinara justru tersenyum bangga karena apa yang ia capai terjadi dengan proses sederhana dan penuh kehangatan keluarga. Sementara itu, di sekolah, berita tentang dirinya sudah menyebar. Teman-temannya menunggu di gerbang, membawa rasa penasaran yang sulit mereka tahan. Saat Kinara datang, mereka langsung mengepungnya dengan pertanyaan yang nyaris tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Namun Kinara tetap ramah dan tenang, memberikan jawaban terbaik yang ia bisa. Guru kelas yang melihat keramaian segera menertibkan, meski diam-diam ikut bangga. Ia memanggil Kinara setelah pelajaran dimulai dan memberikan selamat secara pribadi. Teruslah berbahasa Inggris, tapi jangan lupa tetap rendah hati, pesan gurunya. Kinara mengangguk, menyimpan kata-kata itu dalam hati. Di jam istirahat, ia duduk bersama sahabatnya, Sekar. Gadis itu menatap Kinara dengan kagum, lalu berbisik, "Kamu udah kayak selebriti sekarang." Kinara menoleh dan tertawa kecil. "Aku nggak mau berubah cuma gara-gara video itu," jawabnya. Sekar memukul pelan bahunya sambil berkata, "Karena itu aku bangga sama kamu." Namun, semakin siang, Kinara mulai merasakan tekanan tak terlihat. Banyak teman yang mendadak ingin dekat, beberapa meminta diajari berbicara bahasa Inggris, bahkan ada yang meminta foto. Ia berusaha tetap ceria, tetapi ada bagian dari dirinya yang merasa kewalahan. Dunia berubah terlalu cepat dan ia masih berusaha memahami semuanya. Ketika bel pulang berbunyi, Kinara kembali menarik napas panjang. Di rumah, ia duduk di sofa sambil memeluk bantal. Ia menyadari bahwa hidupnya kini berada di jalur baru yang tak pernah ia rancang. Namun satu hal membuatnya tetap tenang, ia tidak berjalan sendirian. Keluarganya selalu mendukung, dan itu memberi keberanian yang ia butuhkan untuk menghadapi hari berikutnya. Sore itu, suasana rumah Kinara terasa jauh lebih ramai dari biasanya. Telepon ayahnya terus berdering, sementara ibunya bolak-balik memeriksa pesan dari beberapa media yang ingin melakukan wawancara. Kinara hanya duduk di sofa, memeluk lutut, mencoba memahami semua perubahan yang terjadi begitu cepat. Ia belum terbiasa menjadi pusat perhatian, namun ia berusaha tetap tenang. Di tengah kebingungan itu, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel ayahnya. Isinya membuat kedua orang tuanya saling pandang dengan ekspresi campuran antara tidak percaya dan was-was. Sang ayah memanggil Kinara dengan suara pelan, lalu berkata, "Ada seseorang yang ingin bertemu kamu." Kinara mengerutkan kening. "Siapa?" "Iya," tanyanya penasaran. Ayahnya menunjukkan pesan tersebut, tertera nama Raffi Ahmad, salah satu selebritas terbesar di Indonesia, yang mengaku ingin memberikan apresiasi secara langsung atas keberanian Kinara mengomentari pidato Wapres Gibran dengan jujur. Kinara terpaku, seperti baru mendengar sesuatu yang tidak mungkin. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah sederhana itu. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, mengintip dari balik pagar. Ketika pintu mobil terbuka, terlihat Raffi Ahmad turun dengan senyum lebar, membawa semangat khasnya yang selalu membuat suasana menjadi hidup. Ia melambaikan tangan ke arah warga yang menonton. Raffi menghampiri Kinara yang berdiri di balik ibunya. "Halo, Kinara," sapanya ramah. Bukannya menjawab, Kinara justru menunduk karena gugup. Raffi tertawa kecil, lalu berjongkok agar sejajar dengan tinggi tubuh gadis itu. "Kamu luar biasa, sedikit anak yang berani bicara sejujur itu," katanya lembut. Setelah obrolan singkat, Raffi mengajak mereka menuju halaman rumah. "Ada sesuatu yang ingin aku kasih buat Kinara," ujarnya sambil memberi isyarat kepada asistennya. Pintu bagasi mobil dibuka, dan semua orang langsung terkejut. Sebuah mobil Mercedes baru, berkilau di bawah cahaya sore, muncul sebagai hadiah dari Raffi. Ibunya terperangah, sementara ayahnya mengambil napas panjang seperti tidak menemukan kata yang tepat untuk merespons. Kinara sendiri hanya menatap hadiah itu dengan mata membesar. "B buat aku," gumamnya pelan. Raffi mengangguk sambil menepuk bahunya. "Untuk menghargai keberanianmu. Ini bukan karena kamu viral, tapi karena kamu jujur." Tetangga-tetangga mulai bertepuk tangan, sebagian merekam momen itu dengan ponsel mereka. Suasana berubah menjadi riuh penuh euforia. Kinara masih sulit percaya. Baginya,
Komentar itu hanya sebuah pendapat kecil, bukan sesuatu yang pantas diberi hadiah sebesar itu. Namun Raffi menekankan bahwa inspirasi bisa datang dari siapapun, termasuk anak sepertinya. Ibunya meneteskan air mata haru. "Pak Raffi, terima kasih, tapi ini terlalu besar," ucapnya terbata. Raffi menenangkan dengan senyum tulus. "Tidak ada yang terlalu besar untuk seorang anak yang menunjukkan keberanian. Anggap ini peluang agar masa depan Kinara semakin terbuka." Sang ayah menghampiri anaknya dan memeluknya erat. Ia sadar bahwa dunia sedang memberi putrinya sebuah pintu menuju masa depan yang mungkin lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Meski begitu, ia tetap ingin memastikan bahwa semua perhatian ini tidak mengubah hati kecil yang selama ini ia banggakan. Kinara akhirnya menyentuh kap mobil itu dengan ragu. Ia merasakan dinginnya logam yang begitu kontras dengan perasaan hangat dalam dadanya. "Aku nggak tahu harus bilang apa," ucapnya pelan. Raffi menjawab, "Bilang aja kamu akan terus jadi diri sendiri. Itu sudah cukup." Ketika Raffi berpamitan, suasana rumah masih ramai. Kinara berdiri lama di depan mobil hadiah itu, mencoba memahami semua kejadian dalam sehari yang penuh kejutan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia akan tetap menjaga kejujuran yang membuatnya dikenal. Malam mulai turun, namun hati Kinara tetap menyala. Ia merasa sedang berdiri di persimpangan masa depan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, jalan baru yang terbuka karena sebuah pendapat polos dari seorang anak kecil dengan aksen British yang merdu. Malam itu, setelah Raffi Ahmad pulang dan keramaian mulai mereda, rumah Kinara kembali terasa hangat meski masih dipenuhi perasaan tak percaya. Orang tuanya duduk di ruang tamu sambil membahas apa yang terjadi sepanjang hari, sementara Kinara menyandarkan kepala di bahu ibunya. Senyumnya belum hilang, tetapi pikirannya penuh pertanyaan tentang masa depan. Di luar rumah, lampu-lampu tetangga masih terlihat menyala. Banyak dari mereka belum berhenti membicarakan hadiah mobil yang tiba-tiba muncul di halaman keluarga kecil tersebut. Beberapa bahkan mengirim pesan ucapan selamat. Meski demikian, ayah Kinara berusaha tetap tenang agar anaknya tidak tertekan oleh sorotan berlebih yang datang begitu mendadak. Kinara kemudian mengambil ponselnya dan membuka kolom komentar video yang membuat semuanya bermula. Di sana, ia menemukan lebih banyak pesan dari orang-orang yang mengaku tersentuh oleh keberaniannya. Ada seorang guru yang mengatakan bahwa video itu digunakan untuk mengajarkan murid-muridnya tentang kejujuran. Hal itu membuat hati Kinara terasa hangat. Saat ia menggulir layar, ia kembali melihat komentar Wapres Gibran. Ada sesuatu dari kalimat singkat itu yang membuatnya merasa dihargai. Ia menyadari bahwa orang besar pun mau mendengarkan suara anak kecil jika disampaikan dengan cara sopan. Meski sederhana, hal itu membuka pikirannya tentang komunikasi yang menghargai dua arah. Beberapa menit kemudian, ayahnya duduk di sampingnya. "Nak, apa kamu capek?" tanya pria itu lembut. Kinara menggeleng, tetapi ia mengaku merasa bingung dengan semua perhatian yang datang. Sang ayah mengangguk mengerti. "Yang penting kamu tetap jadi dirimu sendiri. Dunia boleh berubah, tapi hati kamu jangan ikut goyah." Ucapan itu membuat Kinara merasakan ketenangan. Ia memeluk bantal kecilnya, lalu menatap jendela yang memperlihatkan sisa cahaya malam. Ia bertanya pada dirinya sendiri apa yang akan dilakukan setelah semua perhatian ini mereda. Namun kemudian ia menyadari bahwa tidak perlu terburu-buru memikirkan hal besar. Ia masih anak-anak, dan itu bukan sesuatu yang harus ia tinggalkan. Keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, seorang wartawan dari media lokal datang untuk melakukan wawancara singkat. Ibunya sempat ragu, tetapi ia membiarkan Kinara menjawab karena sang jurnalis menjanjikan pembahasan positif. Dalam wawancara itu, Kinara berbicara dengan hati-hati, memastikan ia tidak sombong atau berlebihan. Wawancara tersebut kemudian viral karena cara Kinara menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberi pendapat yang jujur, bukan mencari sensasi. Banyak netizen yang semakin menyukai ketulusannya. Mereka mengatakan bahwa keberanian yang ia tunjukkan adalah contoh bagi anak-anak lain untuk tidak takut berbicara, selama dilakukan dengan sopan. Saat di sekolah, beberapa guru mengusulkan agar Kinara menjadi pembicara dalam program literasi bahasa Inggris di tingkat daerah. Usulan itu terdengar besar untuk anak berusia 10 tahun, tetapi Kinara tetap menerima tawaran tersebut dengan senyum gugup. Ia tahu bahwa pengalaman itu dapat membantunya berkembang. Meski demikian, ia tidak ingin sorotan itu mengubah hubungan dengan teman-temannya. Dalam setiap kesempatan, ia tetap bermain,
bercanda, dan belajar seperti biasa. Sekar, sahabatnya, selalu ada di dekatnya, memastikan Kinara tidak merasa kesepian di tengah lonjakan perhatian yang datang dari banyak arah. Seminggu setelah kejadian dengan Raffi, sebuah surat resmi tiba di rumah mereka. Stempel negara di sudut amplop itu membuat ayahnya sempat terdiam cukup lama sebelum membukanya. Kinara memandang dari jauh, menahan napas karena firasatnya mengatakan bahwa ini bukan surat biasa. Ketika ayahnya membaca isinya, wajahnya perlahan berubah antara terkejut dan bangga. "Kamu diundang menghadiri acara khusus di Jakarta," kata ayahnya dengan suara rendah namun penuh makna. "Ada seseorang yang ingin bertemu langsung denganmu." Kinara terperangah. Ia tahu persis siapa yang dimaksud, seorang pemimpin negara yang telah membalas komentarnya, sosok yang kini ingin bertemu anak kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian seluruh negeri. Malam itu, Kinara menatap langit-langit kamarnya dengan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Perjalanan yang ia kira sudah mencapai puncaknya ternyata baru saja dimulai. Dan ia tidak tahu apa yang menunggunya di ibu kota, namun ia yakin satu hal, keberaniannya mengutarakan pendapat telah membuka pintu yang tidak pernah ia bayangkan.